3 pangkat 3. Oke. Kalau akar pangkat 3 dari 729 berapa? 9. Kalau akar pangkat 3 dari 4096. 16. Caranya masih ingat? Ya 16. Ya Bun, masih ingat. Masih ingat Bun. Gimana caranya Jo? Coba Jo. Ya Bun, dibagi ambil yang ini bla bla bla. Nah, jadi Apanya Jo yang ini Jo? ada Bun. Jo itu nggak tahu lah temannya yang lain. Ini itu apa Jo? Ya kan ada ini Bun yang jawaban tadi Bun, dicari dengan dikali-kali yang pangkat itu Bun. Jadi apa kamu jawabannya? Ya kalau itu kalau misalnya ratusan aja Jo. Kalau misalnya ribuan kan nggak kasih Jo. Paling 1000. Caranya Bun ambil 3 angka. Ambil 3 angka dari. Belakangnya. Oke, setelah itu untuk menentukan puluhannya Dari yang lebih coba deh. Dengan angka yang di depan. Terus apalagi setelah itu? Setelah itu angka yang lebih kecil kalau di atau sama dengan angka yang paling belakang. Oke deh. Balon. Udah bisa mulai, Pak? Ini tulis ada yang kemarin kali Bun. Iya. Karena ya kita Oke. belajar yang itu terus minggu yang lalu. Kita mulai ya. Ya, coba perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Selamat pagi. Pagi. Aduh, kurang semangatnya. Udah sarapan belum? Coba ulangi. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillah ya, kita hari ini bertemu lagi bersama Bunda Ika. Hari ini kita belajar apa? Matematika. Oke. Matematika. Sekarang siapkan bukunya, kita belajar matematikanya. Coba ya, siapkan bukunya. Buku paketnya silahkan siapkan dulu. Sudah semuanya? Hari ini kita akan belajar apa kira-kira, ada yang tahu? Apa? Atau kubus balok Bunda ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang volume kubus, nak. Oke, volume kubus. Udah ada yang tahu kubus? Kelas 4 kemarin sudah belajar tentang kubus kan ya? Iya. Iya, coba ada yang ingat nggak tentang kubus? Oh. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Sekarang kita mulai pelajarannya. Sebelumnya kita baca doa belajar dulu. Bunda-bunda ini belajarnya Bun sama kelas lainnya Bun. Hari ini kita belajar bersama kelas 5D ya. Coba sekarang kita doa belajar dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi
warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kubus. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Coba kalian perhatikan dulu ya. Oke. Ayo semuanya gerak. Coba. Malu bun di video itu. Ya sama itu. Iya ya kelihatan. Oke. Di mute aja bun. Ayo semuanya gerak. Masih pagi harus semangat. Ayo. Ayo semuanya gerak. Masih pagi nih harus semangat. Hello to you. Bunda ngomong ke diri ya udah. Ayo semuanya gerak, coba. Ayo semuanya nak. Hello to you. Di tempat orang ini aja ada. Gak ada suaranya bun videonya bun. Iya bunda gak ada suaranya bunda. Gak ada suaranya ya? Gak ada. Ya, ikut gerak aja ya. Oke. Karena tadi udah gerak semua belum tadi? Udah gerak semua belum? Belum bun. Belum. Suaranya. Aduh, padahal udah asik tadi gerakannya ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kubus. Ada yang masih ingat nggak tentang kubus? Bun, ingat. Coba, apa kubus itu? Rusuknya sama panjang. Apanya yang sama panjang? Sama rusuknya itu sama panjangnya bun. Oke, apalagi setelah itu? Ayo, pelajaran kelas 4 ini. Udah lupa semuanya tentang pelajaran tentang kubus? Kubus itu sama kayak apa? Persegi. Terus? Dan Dan yang dikalinya tuh S kali S kali S. apanya yang S kali S? R kali R kali R. Nah, Ya itu contohnya. jadi hari ini tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian semua anak soleh soleha itu bisa memahami tentang volume kubus. Kemudian apa? RL sama dengan 441 CM 42.
Oke, perhatikan dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nah pelajaran hari ini tujuannya kalian diharapkan dapat memahami volume tentang kubus, kemudian kalian dapat juga diharapkan dapat menghitung volume kubus ya. Coba kalau kemarin kelas 4 kalian sudah belajar tentang kubus, Bunda mau tanya deh. Bunda mau tanya sekarang. Bunda ada misi buat kalian. Kalian harus bergerak nih, ya. Misinya adalah sekarang kalian temukan di rumah kalian benda yang berbentuk kubus. Yuk cari. Bunda kasih waktu 2-3 menit. Cari. Ayo cari. Yuk semuanya cari. Bergerak, harus bergerak. Bunda kasih waktu 2-3 menit. Mana coba? Perlihatkan. Perlihatkan ke Bunda bendanya coba. Benda yang berbentuk kubus. Udah ketemu belum? Ayo semuanya harus bergerak nih. Cari bendanya yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah. Yuk cari. Apa Jo? Udah ada yang ketemu. Fatimah Tuzara udah dapet tadi. Oke, yang lainnya mana? Apa nak? Rubik. Yang lainnya? Coba kalau sekarang yang udah ketemu, kalian buka menti.com. Silahkan yang sudah ketemu buka menti.com. Oke, buka menti.com ya. Nah, iya, yang seperti waktu itu kita bermain menti.com ya. Coba yang sudah ketemu benda yang berbentuk kubusnya, kalian silahkan buka menti.com-nya. Kemudian, nah, sebutkan contoh benda yang berbentuk kubus yang kalian temukan tadi. Coba. Ya, masuk dulu ke menti.com-nya, kemudian kodenya 5907952. Ya. Nggak bisa. Menti.com. Berapa pun kodenya? Oke, kodenya. Perhatikan semuanya. Untuk kodenya nih. Kodenya 5907952 nak. Bunda ulangi ya kodenya 5907952. Oke, silahkan. Menti.com. Sudah? Yang sudah ketemu tadi bendanya silahkan kalian tuliskan. Sebutkan apa yang kalian temukan tadi. Enter award maksudnya Bun? Apa? Enter award. Enggak tahu. Itu kodenya dimasukkan nak. Ayo, sudah lupa main menti.com-nya? Coba masukkan kodenya 5907952. Sudah? Udah Bun, tapi hasilnya kayak gini. Coba. Bunda mau lihat. Belum ada bisa yang masuk? Aku udah bisa masuk. Masih lama Kak ini. Salah. Apanya yang salah? Kodenya. Kodenya salah? Iya, yang kalian temukan tadi bendanya. Coba tuliskan bendanya, terus kemudian besar Bun, big. Ya. Oke. Kodenya sudah ya? Oke, udah ada yang masuk, ada yang menyebutkan kotak, kemudian ada yang menyebutkan Rubik. Bisa Bunda masuk menti.com-nya. Tidak bisa. Kenapa? Salah kodenya kah? Layarnya Bunda. Apa nak? Selain Bunda bisa Bunda. Giliran masuk menti.com hitam layarnya. Layarnya hitam ketika masuk menti.com? Yo, giliran masuk situs lain bisa Bunda. Oke, coba diulangi sekali lagi.
Dikeluarkan dulu, kemudian masuk lagi, Nak. Ya. Kemudian sudah semua? Udah Bun, saya udah pilih Bunda. Oke. Ya. Kodenya jangan lupa 5907952. Bunda tuliskan kodenya ya. Oke, enter another word itu Bun. Masukkan kata lainnya Bun, bahasa Inggrisnya. Iya, masukkan katanya. Maksudnya kalian masukkan katanya benda tadi yang kalian temukan. Misalnya apa? Rubik, kemudian atau kotak atau apa? Kalian sebutkan di situ ya. Bun, tapi kok nggak bisa Bun? Jangan yang di bawah, yang di atasnya. Kodenya 59 Bunda tuliskan. Kemudian 07 952. Udah Bun, aku Bun. Oke, ini ya kodenya ya. Sudah semua? Sudah. Oke, Bunda cek jawaban kalian ya. Bunda cek jawabannya. Ada yang jawab kardus, kotak, kemudian ada juga yang jawab rubik. Yang lainnya? Sudah jawab semua belum ini? Ayo, Bunda tunggu. Udah jawab semua belum? Udah Bun, Jepito udah. Udah. Jepito. Kalau udah semua, coba nanti kalian yang benda kalian temukan, kita cek apakah itu kubus atau bukan ya. Oke, Bunda juga punya ini contoh bendanya. Kalau Bunda yang menemukan ada apa ini? Kardus, kotak, sama rubik. Ini apa ini yang Bunda pegang? Bentar Bun, nggak kelihatan Bun. Nggak kelihatan. Kosek. Oke, coba lihat ada apa ini yang Bunda pegang. Ada benda apa ini? Nggak kelihatan Bun, yang di screen. Nggak kelihatan? Yang di screen itu Bun, nggak kelihatan. Oke, Bunda punya rubik. Kalau Bunda sekarang punya rubik, kemudian Bunda punya juga ini apa? Nggak kelihatan? Kubus. Nggak kelihatan? Bunda punya juga biasanya kalian pernah main ular tangga nggak? Nah, kemudian dadunya itu, nah yang kecil-kecil itu, oke, ya. Coba sekarang kita lihat tentang materi kita hari ini tentang rubik. Ada tentang rubik, ada tentang volume kubus. Halaman 105 ya Bun. Yang punya rubik nanti boleh kita lihat belajar bareng-bareng semuanya. Oke. Ya, sekarang kita belajar volume kubus. Apa ya kira-kira volume itu? Ada yang tahu nggak? Volume itu adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangunan ruang. Suara siapa itu tadi? Bina, Dabria Sabena. Oh, Dabria Sabina. Ya, apa bisa diulangi biar temannya yang lain bisa dengar? Adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Oke, kata Dabria Sabina tadi, volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Ya, benar ya. Jadi dia adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati di bangun ruang. Atau biasanya volume itu bisa disebut juga dengan isinya, ya, isi dari suatu bangun ruang itu. Oke, iya. Nah, sekarang kita belajar tentang volumenya. Kita lihat. Oh, ini kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas. Volume kubus. Ya, ini tadi tujuan pelajaran kita hari ini, memahami volume kubus, kemudian menghitung volume kubus. Ya. Nah, volume kubus tadi seperti yang dikatakan Dabria Sabina, kata Dabria tadi, volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Oke, benar Dabria. Ya, jadi yang lain perhatikan. Ingat-ingat tentang volume. Volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Kemudian, nah di sini Bunda ada contoh nih beberapa benda di sekitar kita yang berbentuk seperti kubus.
Ada yang pertama Rubik. Siapa yang punya Rubik di rumah? Jovito, Bu. Jovito. Saya. Bunda juga punya Rubiknya ini. Kemudian ada Dadu. Ada yang punya? Saya, Bun. Ada kotak kado. Tidak ada. Ada yang punya nggak di rumah? Tidak. Tidak. Oke. Ini adalah beberapa contoh benda yang berbentuk seperti kubus. Kalian juga bisa menemukannya di rumah kalian. Nanti kalian bisa cek bentuknya kubus nggak ya, bener nggak ya bentuknya seperti kubus. Oke, kita akan cek berdasarkan ciri-ciri kubusnya. Yang pertama, ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus yang pertama itu dia memiliki 6 sisi yang luasnya sama. Sisi itu yang mana, Bunda? Nah, perhatikan ya pada ini gambarnya. Dia ada 6 sisi yang sama. Coba, di sini dia ada sisi alas. Alas itu yang bagian bawah. Kemudian sisi atas. Nah, sisi atas. Kemudian sisi depan. Kemudian sisi belakangnya ada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi dia ada 6 sisi yang bentuknya sama, kemudian luasnya sama. Bunda mau tanya, sisi pada kubus berbentuk apa, Nak? Persegi. Siapa yang sebut tadi persegi? Dabria. Bu, coba sekarang Bunda mau tanya, Haikal Merdeka ada? Ada? Mana Haikal Merdeka? Ada nggak suaranya? Haikal Merdeka? Kalau nggak ada, sekarang Bunda mau tanya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra? Iya. Iya, kata temannya tadi, kata Dabria, kubus itu sisinya berbentuk persegi. Benar apa enggak, Fatimah Zahra? Iya, Bun. Iya, benar ya. Jadi dia sisinya berbentuk persegi. Jadi semua sisinya berbentuk persegi, ukurannya sama. Itu ya ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk itu apa, Bunda? Ada yang tahu rusuk? Ayo, rusuk. Rusuk itu biasanya disimbolkan dengan R ya. Dia itu berbentuk garis biasanya. Sini, jadi di rusuknya ada 12, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Ingat, kalau pada kubus itu dia panjangnya sama rusuknya ya. Terus ciri yang selanjutnya apa, Bunda? Ada cirinya lagi yang selanjutnya. Memiliki 8 titik sudut. Coba sekarang Bunda tanya. Titik sudut itu apa, Nak? Ada yang tahu? Tidak. Tidak? Coba yang tahu boleh sebutkan nama dan jawabannya. Titik sudut. Ayo, ingat-ingat lagi pelajaran kelas 4 sudah dibahas, pernah dibahas kelas 4. Coba sekarang. Ini ya, Bun. Titik sudut. Apa itu titik sudut? Coba, ayo. Pelajaran kelas 4. Oh iya. Namanya saya masih jaga bentak. Sudah lupa semuanya? Oke. Siapa? Coba sebutkan. Jovito. Jovito apa, Jo? Itu titik ujung pada sebuah. Oh, jadi Bun, aku belum ngerti. Bentar, aku baca lagi. Belum. Oke, tuh. Saya tahu sekarang. Sekarang kita bahas titik sudut. Titik sudut itu dia pertemuan antara 3 rusuk, ya. Pertemuan antara 3 rusuk. Jadi 1, 2, 3. Dia di ujungnya sini, pertemuan antara 3 rusuk. Ya, jadi lihat pada gambar kubus ini, kita lihat titik sudutnya. Panen dasar dalam geometri sebuah ruang garis. Lihat dulu coba titik sudutnya. Ada 1, kemudian selanjutnya 2, ada 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Sudah tahu ya sekarang titik sudut ya?
titik sudut titik puncak. Titik puncak. Titik sudut itu dia pertemuan antara tiga rusuk, nak. Rusuk tadi kan bentuk garis. Nah, dia pertemuan antara ketiganya. Jadi dia membentuk sudut pertemuan antara tiga rusuk tadi. Ya, jadi ada 8 ya titik sudut pada kubus. Ingat-ingat. Jadi itu tadi ciri-ciri dari kubus. Nah, kalian tadi bisa cek benda yang kalian temukan. Yang kata kalian tadi benda berbentuk kubus, bisa dicek berdasarkan ciri-ciri tadi. Apakah iya benda yang kalian temukan tadi berbentuk kubus atau bukan. Nah, jadi itu ya, kalian bisa cek sisinya sama semua apa enggak, kemudian rusuknya itu ukurannya sama apa enggak, terus ada 8 titik sudut atau tidak ya. Jadi nanti kalian cek ya. Baik, untuk yang selanjutnya, setelah kita membahas ciri-ciri, sekarang kita akan membahas rumus volume kubus. Oke, rumus volume kubus. Pada umumnya, nak, kalau untuk volume bangun ruang itu, dia untuk rumus volumenya luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, tadi luas alas pada kubus berbentuk apa? Ayo. Alasnya, alas itu yang bagian bawah. Berbentuk apa alasnya? Persegi ya. Karena tadi kan ingat-ingat pada kubus kan dia bentuknya semuanya sama nih bidangnya ini, ya. Nah, jadi kalau pada sisi alasnya yang bagian bawah, jadi sisi alasnya juga berbentuk persegi. Oke, Bunda lihatkan dulu volumenya, volume kubus. Luas alas dikali tinggi. Kita misalkan untuk volumenya itu V. Jadi V sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi. Nah, ini kita lihat untuk melihat nanti menghitung luas alasnya. Tuh, rusuknya. Kemudian ini tingginya. Oke. Kemudian luas alas tadi, dia kan bentuknya persegi, jadi untuk luas alasnya dia R dikali R, rusuk dikali rusuk. Ingat kalau R pada kubus itu artinya rusuk dia ya. Kemudian, nah ini R-nya tadi pada alasnya. Oke, tingginya itu yang berbentuk vertikal, dia tinggi. Ini vertikal, yang tegak ya, jadi itu tingginya. Oke, jadi tingginya juga seukuran rusuknya. Jadi untuk V-nya itu R dikali dengan R. Ya, Bunda tuliskan. Volume kubus. Jadi untuk volume sama dengan R dikali dengan R dikali dengan R. Ya, coba kita lihat R-nya ini berulang sebanyak 3 kali. Jadi ada kaitannya dengan pelajaran kita tentang pangkat 3. Jadi kalau dia berulang, bilangan ini berulang sebanyak 3 kali, bisa kita tuliskan V sama dengan R pangkat 3. Jadi ini ya untuk volume kubus, rumus untuk volume kubus. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau untuk menghitung volume kubus, kita bisa menggunakan namanya itu kubus satuan. Apa sih Bunda kubus satuan? Ada yang tahu nggak kubus satuan? Ada yang tahu? Coba kubus satuan. Coba. Siapa? Sebutkan namanya. Siapa? Fatima, Bunda. Oh, Fatima. Silakan Fatima. Kubus satuan itu apa, Fatima? Kubus satuan adalah kubus yang Oke. Kubus satuan, benar. Kubus satuan adalah kubus yang ukuran rusuknya satu satuan. Jadi kita dapat menghitung volume kubus itu menggunakan kubus satuan, kubus yang ukurannya lebih kecil-kecil lagi, ya. Coba biar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini.
Apa? Coba kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar Rubik. Kalian perhatikan Rubik kalian yang ada, silahkan boleh dilihat Rubiknya. Ya, kita akan menghitung volume Rubik ini menggunakan kubus satuan. Kubus satuan. Coba. Di sini ada Rubik, dia kalian pasti kalau ada yang di rumah bisa perhatikan, dia ini sebenarnya terdiri dari kubus satuan, kubus yang ukurannya lebih kecil-kecil lagi. Apa nak? Itu 3 kali 4 jadi. Coba kita cek. 3 kali 4 hasil dari 3 kali 4 itu volumenya itu. 3 kali 4? Bener kan? Kita cek ya. Jadi untuk volume tadi dia Kali 3. R-nya berapa R-nya? Kita lihat yang bagian ini dulu, alasnya. R-nya kita hitung kotak-kotak kubus yang kecilnya. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian hitung yang belakangnya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kemudian yang tingginya, yang vertikal, yang tegak dihitung juga. 1, 2, 3. Jadi 3 rusuknya. Kita tuliskan V sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 ya. Berapa? 27, bener. Jangan lupa, karena kita tadi menggunakan kubus satuan, maka satuannya itu dia 27 kubus satuan ya. Oke, coba biar lebih paham, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 93. Sudah? Halaman 93 buku paketnya. Oke, sekarang kalian lihat yang 1C. 1C. Oke, coba di situ berapa ya kira-kira volume kubusnya? Hitung menggunakan kubus satuan. Coba berapa kira-kira volume kubusnya? Berapa? Volume kubus. Bunda tulis ya, coba. Oke. Kita lihat dulu yang A dulu deh. Yang A, coba perhatikan gambar yang A, 1A. Nomor 1A. Kita gambar dulu. Bener nggak ya? 2 kali 2 kali 2. Coba kita cek dulu jawabannya bener nggak ya? Oke. Volume tadi rumusnya apa? Volume kubus rusuk. Oke, R dikali dengan R. R-nya berapa? Bun, itu sama dengan 8, Bun. Apa? Itu sama dengan 8 hasilnya. 8. Bagaimana caranya dapat 8? Berapa rusuknya? Kita hitung rusuknya menggunakan kubus satuan. Di sini ada pertama rusuknya kita hitung. 1, 2. Nah, 2 rusuknya ya. Karena tadi dia kubus, rusuknya itu sama semuanya. Jadi semua rusuknya sama. Jadi di sini 2 dikali 2 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? 8. Jangan lupa dia di sini Jawaban saya. kubus satuan. Di sini jangan lupa kubus satuan, satuannya. Jadi volumenya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 tadi sama dengan 8 kubus satuan. Coba sekarang yang C, Bunda tadi minta yang C, 1C coba.
Yang 1C. Berapa yang 1C? Oh, 1C. Iya, yang 1C. Rusuknya berapa rusuknya? Rusuknya berapa? Yang 4. Rusuknya nak, rusuknya 4. Oke, kita tulis ya di sini ya. Ini yang sekarang kita ke yang 1C, yang C. Rusuknya tadi 4, jadi 4 dikalikan dengan 4 dikali dengan 4. Berapa hasilnya? 64. Oke, 64. Kemudian kubus satuan, jangan lupa kubus satuan. Oke, sekarang Bunda tanya, untuk yang tentang menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan, sudah paham belum? Sudah paham? Kalau yang belum paham boleh bertanya, silahkan. Yang belum paham boleh bertanya. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya kita akan menghitung volume kubus, tapi kalau dia sudah diketahui panjang rusuknya. Bagaimana caranya, Bun? Oke, kita langsung bahas ya. Nah, di sini ada dia kubus. Sudah diketahui panjang rusuknya. Di situ panjang rusuknya 6 cm. 6 cm. Oke. Kemudian kita akan menentukan volume kubusnya, nak. Tadi volume kubus V sama dengan R dikali R ya. Kita tinggal masukkan saja nilai dari panjang rusuknya. Jadi V sama dengan 6 cm dikali dengan 6 cm dikali 6 cm. Berapa kira-kira? 216. Good job. Jadi volumenya yaitu 216. Jangan lupa satuannya. Kalau untuk volume itu sentimeter kubik. Jadi sentimeter pangkat 3. Bacanya sentimeter kubik ya. Oke, coba kalau sekarang Bunda punya kubus. Punya kubus itu panjang rusuknya 9 cm. 700? Coba kita tulis ya. Kita tulis kalau misalnya tadi volumenya itu 9 cm. Di sini kita tulis, gambar dulu ya. Bunda gambar dulu untuk kubusnya. Oke, di sini panjang rusuknya 9 cm. Jadi kita tinggal masukkan rusuknya 9 cm dikalikan dengan 9 cm dikali dengan 9 cm. Berapa Jovi itu? 729, Bu. 729. Ingat satuannya centimeter pangkat kubik. Sentimeter kubik, nak. Sentimeter kubik ya bacanya. Ya, jadi hasilnya volume dari kubus berikut ini tadi, dia volumenya 729 cm kubik. Sekarang coba kalian cari volume dari kubus yang ukuran rusuknya 13 cm. Coba 13 cm. Berapa ya kira-kira ya? Yang sudah tahu silahkan jawab. Angkat tangannya, sebutkan namanya. Silahkan. Berapa ya kira-kira
volume kubus yang panjang rusuknya 13 cm. Ayo, Bunda tunggu ya. Siapa itu? Coba sebutkan namanya. Dabria Sabina. Oke, berapa Dabria? 2197. 2197. Iya. Coba Bunda tanya, siapa tadi yang hadir? Restu Bumi. Restu Bumi? Ada? Ada nggak Restu Bumi? Restu Bumi? Iya. Iya. Berapa hasilnya Restu Bumi? Ya? Ayo, volume kubus yang panjang rusuknya 13 cm. Berapa kira-kira? Oke, berapa? Sudah dicari belum? Di sini 13 cm. Belum dicari? Udah ketemu belum? Belum. Aduh, coba. Tadi Dabria berapa Dabria? 2000? 2197, Bun. 2197 ya? Oke, satuannya jangan lupa apa Dabria? Sentimeter kubik. Good job. Jadi hasil dari volume kubus yang panjang rusuknya 13 cm adalah 2197 cm kubik. Oke. Sampai sini paham nggak? Coba. Paham? Paham? Oke, kalau paham kita bisa lanjut ke selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya itu Bunda punya contoh. Di sini ada contoh. Nah, ada kubus. Jika kubus di samping memiliki volume 512 cm kubik, tentukanlah panjang rusuknya. Jadi di sini ada contoh soal. Dia sudah diketahui volumenya. Kemudian kita diminta untuk menentukan panjang rusuknya. Wah, gimana Bunda caranya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kita bahas bersama-sama supaya tahu semuanya ya. Oke. Tadi volume itu R pangkat 3. Ingat pelajaran kita yang sebelumnya tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ini ada kaitannya nak. Kalau V sama dengan R pangkat 3, jadi kalau untuk mencari R-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari V-nya. Akar pangkat 3 dari volumenya. Ya? Masih ingat kan ya tentang akar pangkat 3? Lanjut. Jadi R itu sama dengan akar pangkat 3, volumenya tinggal kita masukkan. Akar pangkat 3 dari 512. Oke, di situ berapa akar pangkat 3 dari 512? 8. Bener nggak ya kira-kira 8? Ya, good job, 8 cm. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Siapa itu saya? Sebutkan namanya. Haikal Merdeka ya. Ya benar, akar pangkat 3 dari 512 itu 8 cm. Jadi panjang rusuk dari kubus yang volumenya 512 itu yaitu 8 cm. Coba sekarang Bunda mau tanya kalian tentukan panjang rusuk dari kubus yang volumenya
343 cm kubik. Berapa kira-kira? 7, benar? Iya. Coba kita cek. Benar nggak kira-kira jawabannya 7? Berapa, Bun? Tentukan panjang rusuk dari volume kubus yang volume kubusnya itu 343 cm kubik. 7? Wah, hebat. 7 ya. Coba kita lihat jalan cara mengerjakannya, benar nggak hasilnya 7? Kita lihat di sini. V sama dengan R pangkat 3. Tadi diketahui V-nya itu sama dengan 343 cm kubik. Ditanyakan dia rusuknya. Oke, rusuknya. Jadi jawab di sini V tadi sama dengan R pangkat 3. Kalau R berarti dia akar pangkat 3 dari V ya. Tinggal dimasukkan. Akar pangkat 3 dari 343. Berapa? Berapa, Nak? 7. Good job. 7 cm. Oke, sekarang Bunda mau tanya, berapa panjang rusuk dari kubus yang volumenya 4096 cm kubik? 16. Wah, good job. Kalian semuanya pinter ya. Jadi sudah paham ya cara mencarinya? Oke, kalau sudah paham, kalian bisa lebih banyak berlatih lagi mengerjakan soal supaya pemahamannya tambah bagus lagi, supaya kalian bisa lebih paham lagi, supaya kemampuan kalian lebih baik lagi ya. Oke, jadi itu tadi tentang kubus, volume kubus. Nah, sekarang kita sudah membahas, jadi untuk pelajaran tentang volume kubus cukup di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Sudah ngerti semuanya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Ya, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, Bunda saya masih bingung. Nah, nanti boleh langsung tanyakan ke Bunda. Boleh lagi nanti lihat di video lagi yang Bunda share. Nanti kalian bisa lihat lagi ya kalau masih bingung. Oke, karena sekarang kita sudah selesai dan tidak ada yang bertanya, Bunda rasa cukup untuk pelajaran hari ini ya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oke. Bunda mau pakai apa? Ini siapa itu?
Kalau yang Galaxy A02 ini harga resminya di 1499 juta, bisa selisih sampai 400-500 ribuan. Jadi posisi Galaxy A02 ini jelas di bawah saudaranya yang punya huruf S. Kalau misalnya Anda beli ini HP di masa flash sale, selisihnya bakal tambah jauh lagi karena pas di flash sale 1 Februari yang lagi 50 ribu itu lumayan terasa. Kalau beli yang 10 baru pakai yang per bulannya itu ya. Bentar, kami juga belum. Cek yang biasa itu 63.000, jadi 8,5 50.000 tuh. Enggak linknya lah kalau dari speknya kedengar. Nah, HP ini udah punya RAM 3GB dan internalnya 32. Itu cuma satu ngomong bisa banyak bagi beberapa satu varian dan harganya juga satu. So get kotak edisi itu si A2 ada kelihatan ini hitam ini ya namanya ada ngintip sedikit, ada tulisan dan di sebelah kiri ini agak biasanya yang mungkin tren 2000 kotaknya sampai kayak gini semua ya, soalnya di Galaxy S20 udah dia Galaxy kotak ini dia Reni, bunda Reni. Di sini ada paket Telkomsel yang tadi ya. Nggak usah ada playboard karena ngabisin waktu doang, karena saya nggak bakal kalau misalnya saya pakai tiba-tiba malam-malam diskon kan susah ya. Di sini ada kode dari HP-nya SMA022F/DS. Ini SMA022 ROM 30. promosi. Enggak. Ingat pelajaran. Enggak konsen lagi ya kan. Ayo, balik. Bahasa Inggris. Coret. Coret. Ini belum zoomnya belum terbuka ya bu? Oh. Ada kan yang ini. Astagfirullahaladzim, kamu itu sangat Anak soleh jangan dicoret-coret ya. Oh, dengar. Bunda bikin aja ya, Bun. Oke, Bun, nggak coret lagi, Bun. Bunda Ren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi
Good morning, students. How are you today? Yes, I'm ready. I ask you, how are you today? Hello. Okay, are you ready to study? Okay, if you're ready, let's start our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu about, who still remember what our lesson? Siapa yang masih ingat pelajaran kita? Inggris. Ya, bahasa Inggris. What about tentang farm animal, tentang hewan ternak. Oke. Please mention what are the farm animals that you know. Tolong sebutkan hewan ternak apa saja yang anak soleh tahu. Cow, goat, ya, horse, rabbit, and hen, rooster, duck, okay, and goats, ya. Before we start our lesson, I would like to give you a clue. Bunda akan memberikan anak soleh ciri-ciri atau clue about farm animals. So you will guess. Anak soleh akan tebak hewan apakah yang Bunda sebutkan. What animals that I say. Okay. First, I am a farm animal. Please listen carefully. Dengarkan dengan baik. I am farm animal. I have 2 legs. And I give you an egg and also meat. I say petok, petok, petok. What is that? What is that animal? Rooster give an egg. Apakah rooster menghasilkan telur? Okay, hen. Good job. Who say that? Siapa yang bilang hen tadi? Sebutkan namanya. Dabria Sabina, ya. Okay, good job. Now students, please open your book page 97. Please open your book page 97, halaman 97. I will give you a picture. First picture is cow. Would like to give it here. Okay. Farm animal. Okay. It is a cow. Now we will learn about the part of body of cow. Bagian-bagian tubuh hewan. Okay, the first thing is skin. What is skin? What is skin? Kulit. And then sini tail. And then sini ada hornnya. Horn. Then leg. And okay. And then the second picture is rooster. What is this animal? Rooster. Okay. Rooster have feathers. Feathers itu adalah bulu. Have legs and spur.
and then have a tail. Okay. Nah, this is a cow. The first animal is cow, sapi. Cow has skin, kulit, and also horn, tanduk, and tail, ekor, and also leg, kaki. So cow has 4 legs. Jadi sapi ini memiliki 4 kaki, 1 tail, skin, horn. Okay. And then the second farm animal is rooster. Rooster has feather, bulu, tail, ekor, leg, kaki, and spur. Spur itu jarinya atau cekernya. Spur. Okay. Any question so far? Any question? Ada pertanyaan about the parts of body of farm animals, tentang bagian tubuh dari hewan-hewan ternak? Okay, any question? If no question, we will continue our lesson. Now look at your book page 100. Look at your book page 100, halaman 100. We will analyze, kita akan menganalisa the farm animal based on what they eat and what they give. Berdasarkan apa yang mereka makan dan apa yang dihasilkan oleh farm animal itu, oleh hewan ternak itu. Well, students, sudah buka halaman 100? Sudah ketemu? Halaman berapa? 100, 100. Okay, read aloud. Read aloud. Bacalah dengan keras. All these animals live on the farm. All these animals lives on the farm. Repeat after Bunda ya. Repeat after me. Ikuti setelah Bunda. All these animals live on the farm. A cow eat grass. A cow eat grass. Oke. Dengar suara Bunda. Okay, the second one is a cow gives milk and meat. A cow gives milk and meat. Repeat after Bunda ya, ikuti setelah Bunda. A sheep eat grass and leaves. A sheep eat grass and leaves. A sheep gives wool and meat. A hen eats grains. A hen gives eggs and meat. Okay. The first one is a cow eat grass. So, jadi sapi eat grass. Mereka memakan, what is grass? Rumput. And also a cow gives milk and meat. Kemudian cow ini menghasilkan susu dan dagingnya. Jadi kita bisa mengambil dari sapi ini, kita bisa mengambil susu dan dagingnya. Okay, the second one is a sheep eats grass and leaves. Seekor domba juga memakan rumput dan dedaunan. A sheep gives wool and meat. Jadi domba itu menghasilkan wool dan daging. Okay, a hen eat grains. A hen eat grains. Ayam itu memakan biji-bijian. Dan a hen gives eggs and meat. Dan ayam menghasilkan susu dan telur. Okay, student, I would like give you some picture. Bunda akan memberikan anak soleh beberapa gambar. Kemudian anak soleh mention what animals that I show you. Anak soleh sebutkan nama hewan yang Bunda tunjukkan sama anak soleh. Ya, are you ready?
Okay, focus. Okay, this is what this animal? Can you see this animal? Look at it has 2 horns and it say it bleat, dianya mengembik, hewan yang mengembik. Cow. Are you sure? Yeah. Goat. Goat. Yeah, this is goat. Okay. What is this animals? Hen. Okay, good job. Hen. Hen gives egg and meat. Ya, hen ini bertelur dan menghasilkan daging. Next. Duck. Duck. Okay, duck. Good job. Rabbit. Rabbit. Okay, good job. The last one is this one. Sheep. Okay, good job, sheep. Okay, now let's continue our lesson. Please open your book, page 102. 102, halaman 102. Nah, okay. Di situ ada list. There is a list about farm animal who eat grass and leaves, yang memakan tumbuhan dan rumput. Yang pertama, the first is a cow. And then you complete that list. Anak soleh lengkapi lagi listnya. Setelah cow ada hewan apa lagi? What another farm animal who eat grass and leaves? Sheep. Okay. Anak sini. Okay. There is an animal who eat grass and leaves. The first one is a cow. Hewan yang memakan rumput dan dedaunan yang pertama adalah cow, sapi. And then what else? Apa lagi? A sheep. A sheep. A horse. What else? A horse. Okay, next. Goat. A goat. A rabbit. A rabbit. Okay. Any else? Ada lagi? Enough. Nah, and then give meat, yang menghasilkan daging. What else? What animals? A goat. A cow. Goat. A goat. Udah. A sheep. And a rabbit. Second one, the farm animals who eat grains. Eat grains. What is grains? Grains itu biji-bijian. Jadi hewan yang memakan biji-bijian adalah hen. And then rooster. And the last one is duck. Duck ya.
And then give egg itu ada hen and duck. Okay, you can complete the list based on the list that I give to you, that I write, yang sudah Bunda tulis. Okay, finish. Now let's continue our lesson. Page 103. Halaman 103. Halaman 103, listen and do. Dengarkan dan tirukan suara dari hewan-hewan ternak ini. Okay, the first is listen and do. Dengarkan dan tirukan. The first animals is crow like a rooster. Can you crow like a rooster? Gimana suara ayam jantan? Okay, who can imitate? Siapa yang bisa menirukan suara ayam jantan? Oke, jadi ayam jantan itu dia berkokok ya. Kalau berkokok itu bahasa Inggrisnya crow. Crow like a rooster. And then neigh like a horse. Neigh like a horse. Jadi suara kuda itu neigh. Neigh like a horse. And then bleat like a sheep. Bleat like a sheep. And then quack. Quack like a duck. Nah, coba kalau rooster tadi dianya crow ya. Crow. Kalau horse dianya neigh. And then sheep itu bleat, and then duck quack, 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 quack. Suaranya seperti itu. Okay, next, please open your book page 104, halaman 104. Buka bukunya halaman 104. 104, 104. Fatima, sudah ketemu? Bukunya halaman 104. Okay, we will play a guessing game. Kita akan bermain tebak-tebakan. Kayak bermain tebak siapa saya. Who am I? Play a guessing game. I am a farm animal. Ini pelajarannya udah apa belum ya? I am apa Jo? Apa Jo? Kalau udah nulis gua. Iya. Belum sarapan. Kalau udah mau live mau main. Apa dia? Ada 04. Mereka ini istirahat. I am a farm animal. Oke, halaman 104 ya. I am a farm animal. I have 4 legs and a long tail. I eat grass. I give meat and milk and I say moo. Who I am? Oke, are you a cow? Katanya, yes, you right. Jadi dia main tebak-tebakan anak soleh. Jadi dia sebutkan ciri-cirinya. Kemudian ditebak oleh temannya. Misalnya saya adalah hewan ternak. Saya memakan biji-bijian. Suara saya adalah quack, quack, quack. Siapa saya? Nah, seperti itu. Dia main tebak-tebakan. Sekarang anak soleh tebak ya. Jo Vito Putra Carko. Bunda mau suruh Jo tebak apa yang Bunda sebutkan ya. Please guess what I say to you, Jo. Mana suara Jo Vito? Itu berisi kali. Udah Fatima aja, Fatima, do you listen to me? Dengar suara Bunda?
Fatimah tu Zahra. Oke, sekarang tebak. Tebak hewan apa yang Bunda sebutkan ini. Ya, dengarkan baik-baik. I am farm animal. I am farm animal. I have a 4 leg. I give you wool and meat. Who I am? Fatimah? Cow? Salah, bukan cow. Dia gives you wool. Gives you wool. And meat. Menghasilkan wool dan daging. Hewan apa itu? Hewan apa itu? Fatimah? Oke, itu adalah hewan sheep ya, menghasilkan wool dan daging. Oke, kita lanjutkan lagu Sing a Song. Sing a Song, tadi Bunda dengar anak soleh ada yang sudah nyanyi-nyanyi. Nah, udah ada lagu Old MacDonald Had a Farm, ya kan? Nah, Jopito nih, udah bisa kayaknya udah hafal dianya lagunya ya. Ada halaman 105. 105. Buka bukunya halaman 105, kita akan sing a song, menyanyikan lagu. Sebelumnya kita lihat dulu video ini. Nanti aja, kita nyanyi aja dulu. Yang judulnya Old MacDonald Had a Farm. Anak saya pasti sudah sering ya dengar apa lagu ini, lagu Old MacDonald Had a Farm. Iya iya yo. Oke, ada yang sudah hafal lagunya? Sudah ya, kita coba mulai ya lagunya ya. Halaman 105 kalau yang baru lihat bukunya. Ada Old MacDonald Had a Farm. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had some cows. E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo there. Here moo, there moo, everywhere moo moo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had some ducks. E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there. Here quack, there quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Oke, itu lagunya ya. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Sebelum Bunda berikan tugas sama anak soleh. Nggak ada ya? Oke, nah sekarang kita lihat halaman 106. 106. Halaman 106. Okay, open your book page 106. Look at, there are 2 pictures. Ada 2 gambar. The first picture is sheep. Sheep ya. And then the second picture is a duck. A duck. Look at the characteristic. Lihat ciri-ciri dari sheep. The first thing is I live on the farm. I live on the farm. I have 2 legs and I have 4 legs and 2 horns on my head. I eat grass and leaves, and I give meat and wool. I bleed. And then the second picture, gambar kedua adalah I am farm animal. I eat grains.
I give you meat and egg, and I quack. Katanya. Udah selesai belum? Anak soleh coba lihat lagi halaman 107. Oke, 107 sudah, Bun. 107 ya. Nah, kita lengkapi titik-titik yang ada pada gambar itu. Situ. Bunda hapus dulu ini. Sudah selesai, Bun. Halaman 1. Teh wangi. Apa toh? Sudah selesai saya jawab. Tekan Haikal, MCTV Haikal. Apa? MCTV Haikal. Okay. Aku yang nge-record. Look at the first picture. Lihat gambar pertama. Number 1. Halaman 107, 107, number 1. A sheep is a farm animal. Itu bukan saya yang It has 4 legs. ide pastinya. Oh, 4 legs. Fatimah yang ikut. Aku pakai apa ikut? And a short. Look at number 2. Lihat nomor 2 pada sheep. Itu ada apa? Ya, Assalamualaikum. Fatimah binti Irwan. Fatimah binti Irwan. Ini siapa yang coret-coret ini? Fatimah. Oke, yang perhatikan Bunda dengan baik akan Bunda kasih poin 5. Kalau yang coret-coret ini Bunda kurangi poinnya 5. Ya. Seperti biasa. Binti Irwan. Perhatikan, silakan buka halaman 107. Sudah ketemu halaman 107? Irwan, siapa Irwan? Restu Bomo. Oke, silakan lihat. Oke. Paris gambarnya Jo loh. Mana? Paris gambar di HP aku. Jovito, anak soleh. Halo, halo. Nah, selesai. Paris gambarnya Paris sekarang. Waduh, kebalik. Aku balik lagi. Halo, saya di dunia terbalik saat ini. Kenapa? Din. Lagi di ya udah Bu, saya sudah
Oke, bisa dilanjutkan pelajarannya. Oke, Bunda suruh lanjutkan halaman 107 ya. 107, 107. Look at the picture and complete the blanks. Tolong lengkapi titik-titiknya. Kita kerjain sama-sama aja. Oke, a sheep is a farm animal. It has 4 legs. A sword. Nah, lihat nomornya. Look at the number 2. Itu menunjukkan apa nomor 2 itu? Number 2 adalah ekor, berarti tail. It eats. Kemudian dia memakan apa? Look at number 3. Number 3. It eats grass. And then number 4. It gives people, dia menghasilkan wool and meat. It bleeds. And then the second picture, gambar kedua, look at number 5. Number 5, a hen lives on the farm. It has 2 legs. Number 6, look at number 6, and it has 2, dia memiliki 2 wings. Wings, sayap, but it doesn't fly, tapi dia tidak bisa terbang. It eats grain, biji-bijian, dia memakan biji-bijian. And it gives people egg, telur, and meat. Ya. Sudah dilengkapi titik-titiknya? Kalau sudah selesai, Bunda akan memberikan tugas sama Rabu depan. Oke, so far any question? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. And I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayo belajar, Bun. Goodbye, have a good day. Selamat beristirahat. Ayo, Bun, belajar, Bun. Silakan keluar dari Zoom.